saudara kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah doa malam kita ya. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Biarlah hidup kita dibawa oleh Tuhan ke tempat kudusnya Tuhan. Biar segenap hidup kita dipenuhi oleh urapan Allah sehingga kita dapat menjadi rumah doa Tuhan. Mari kita pujikan, jadikan aku rumah doamu Tuhan. Kudus putih
hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur bisa datang di rumah Tuhan pada malam hari ini. Semua anugerah-Mu Tuhan, Engkau terlalu baik buat setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan menyembah. Kami boleh sama-sama Tuhan meninggikan nama Yesus. Bahkan kami boleh mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan, urapi semuanya. Kami minta pimpinan Roh Kudus dari awal sampai akhir. Tuhan, terima kasih. Kalau kesempatan ini Tuhan masih berikan pada kami semua, biar kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami tinggalkan segala beban-beban kami. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Jadikan setiap kami rumah doa-Mu Tuhan, supaya kami bisa menangkan banyak jiwa. Dan jadikan kami semua murid-murid Tuhan bisa menjalan jiwa-jiwa yang tersesat. Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Pakai Tuhan hidup kami semuanya. Urapi kami semuanya menjadi alat Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus baik buat kami. Hamba-Mu serahkan pada malam hari ini yang datang saudara-saudara kami yang membawa beban, yang membawa sakit, yang membawa masalah. Di dalam nama Yesus Engkau ada jalan buat kami. Di dalam nama Yesus ada urapan yang luar biasa. Oh, kalau kami menyembah dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan turun di tempat ini, maka mujizat terjadi dengan luar biasa. Keajaiban-Mu Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Terpujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang belum tiba, kami juga minta Tuhan lindungi, tibakan dengan selamat. Biarlah kami boleh bersama-sama agungkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang berberkati. Dan kami mau Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar dari setiap kehidupan kita, mari kita naikkan syukur pada Tuhan. Mari kita belajar bersama menyembah sujud di hadapan Allah. Menaikkan syukur pada Yesus. Sembah sujud kepada
Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, kami bawa seluruhnya yang hadir ini masuk datang yang kudus Bapa. Mari mohon uluran tangan-Mu, kuduskan tiap-tiap pribadi Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk menjadi rumah doa di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa. Kami yakin percaya tidak ada satupun yang sendirian Tuhan, karena penyertaan-Mu sejak kami beriman kepada-Mu sampai hari ini. Engkau selalu pimpin, Engkau selalu pelihara kami. Kau Allah yang baik, maha baik, teramat baik. Mari Bapa, sebelum kami berdoa syafaat, kuduskan tiap-tiap pribadi dengan kuasa darah-Mu. Bersihkan dari segala macam penyakit, bersihkan kolesterol, darah tinggi, kencing manis, asam urat, bersihkan dari tiap-tiap pribadi Bapa. Jamah setiap jantung, lambung kami Bapa, paru-paru, seluruh dari kepala sampai telapak kaki, bersihkan dari segala macam penyakit. Engkau dokter ya Pak, segala yang dokter ya Bapa. Kau sanggup men-check up kami malam hari ini, baik secara jasmani terlebih secara rohani, supaya kami layak mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah pimpin pujian, yang bermain musik. Oh Tuhan, berkati terlebih kesempatan indah ini, kami dukung doa untuk 3 generasi Tuhan yang sudah terlibat di dalam ibadah Mandarin. Dari yang terkecil sampai yang lanjut usia, kami letakkan di tangan-Mu. Firman-Mu berkata kami terlukis di telapak tangan-Mu. Kami yakin percaya Bapa, bahwa kuasa firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berdusta menggenapi janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan syukur. Mari Bapak, khususnya yang sudah lanjut usia, Kau berkati kesehatan panjang umur, karena yang lanjut usia ini yang mendukung kami untuk berdoa dan segala hal. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Terlebih kami serahkan ibu pimpinan sekeluarga, anak, cucu, menantu, cicit semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, dalam nama Yesus. Lindungi mereka, berkati mereka. Oh terlebih Tuhan, Bapak David, oh suami istri bersama anak-anak, semuanya kami letakkan dalam tangan-Mu. Mari Bapak, buka jalan dengan cara-Mu, sehingga pekerjaan-Mu semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur. Kami percaya hadirat-Mu turun di tempat ini. Kesempatan indah ini Tuhan, kami dukung doa untuk seluruh pekerjaan Tuhan, khususnya besok hari Minggu. Semua yang terlibat dalam melayani hari Minggu ini, baik tim doa, oh yang terima tamu, semuanya Tuhan. Oh bagian pimpin pujian, oh penyembahan serta penyampai firman Allah, semua dalam urapan kuasa ilahi, sehingga setiap pribadi yang hadir merasa hadir-Mu. Roh Kudus juga merasa jamahan-Mu, juga boleh menikmati firman Allah yang diberitakan. Mari Bapak, Engkau tolong Bapak, tidak ada satupun yang main-main, tapi semua lebih serius iring Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Juga kami serahkan kegiatan doa malam seperti ini Tuhan, kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Yang sudah terlibat dalam pelayanan juga Engkau memberkati. Yang sudah lama undur, tarik kembali dalam nama Yesus. Kau jamah Tuhan, jamah mereka Tuhan, beri kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kami serahkan Bapak Ibu Amin dalam tangan-Mu, berkati kesehatan yang sempurna. Bapak Budi, oh Tuhan baik, Bapak Watak, oh juga Kok Andri, Tuhan kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Pulihkan semuanya ini Tuhan, sehingga kondisi tubuhnya sungguh-sungguh Tuhan semakin hari semakin membaik. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Kesempatan indah ini kami juga serahkan di DPS Pusat dalam tangan-Mu. Seluruh kegiatan yang ada di DPS Pusat yang tersebar di negara ini, kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya Tuhan ada di dalam kuasa Allah. Terima kasih khususnya zaman ini Tuhan,
bermacam-macam kejadian, tapi kami percaya tangan-Mu tidak pernah lepas untuk mengayomi GPPS ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke semua ada di dalam pengawasan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami serahkan Tuhan, oh haleluya, anak-anak-Mu yang sudah menyerahkan diri, baik dari stas selam Tuhan SES, biar sekali percaya padamu, sekali melayani Engkau, biar seumur hidup dia tetap melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang mundur, baik dari pelayanan, dari ibadah, dari kegiatan apa saja, dalam nama Yesus tarik kembali mereka ya Tuhan, sehingga dia menyadari selama bernafas kita butuh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Kau tolong. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Oh Tuhan, demikian juga oh pemilu Tuhan sudah dekat, Tuhan Kau tolong. Oh pemilu ini tidak mempengaruhi ibadah kami, biar semua tetap bebas berbakti kepada Tuhan. Biarlah pemilu ini seturut dengan kehendak Allah. Engkau yang pilihkan untuk kami menjadi pengganti presiden yang oh Tuhan Bapak Jokowi ini, sehingga sungguh-sungguh kami di mana-mana bebas berbakti kepada Tuhan, baik di desa, di kota, di mana saja. Terlebih Tuhan, Israel saat ini dengan Hamas masih perang Tuhan, Kau tolong dia, Kau campur tangan dalam nama Yesus. Kami percaya hanya karya Roh Kudus yang bisa menjangkau mereka, membuat mereka bertobat Tuhan. Kami yakin percaya tidak ada satupun manusia yang bisa menghentikan kecuali nama Yesus, kecuali karya Roh Kudus. Mari Bapak, supaya tidak merambat ke tanah air Indonesia ini, khususnya di kota Surabaya ini, karuniakan keamanan di mana-mana, karena Engkau tahu masih banyak suku-suku bangsa yang belum beriman kepadamu. Pakai semuanya Tuhan, dari sekolah minggu sampai yang dewasa, biar semuanya Tuhan boleh memenangkan banyak jiwa di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami yakin percaya Kau sudah hadir di tempat ini, Kau sudah menjamah tiap pribadi, Kau sudah memberi damai sejahtera sukacita, sehingga saat firman dibentangkan, setiap pribadi boleh beriman kepada firman yang diberitakan, menjadi bekal dalam hidup ini. Pakai hamba-Mu yang akan sampaikan firman Allah, biar setiap benih firman tertanam di dalam setiap hati kami yang sudah subur. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami yakin percaya benteng pasukan malaikat-Mu ada di tempat ini, melindungi tempat ini, sehingga tidak ada satupun yang diganggu oleh kuasa-kuasa yang lain, kecuali Roh Kudus berkarya di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah doa malam Mandarin. Saya tidak akan kasih pengumuman, yang pasti besok kita akan ketemu. Ibadah besok hari Minggu di ibadah Mandarin. Ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Maka saya harapkan seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri di rumah. Amin. Lagu yang pertama tadi saya tidak janjian sama istri saya. Kalau apa yang saya hadapi kemarin dan apa yang saya alami kemarin itu tidak jauh dari lagu yang pertama. Saya ajak kita sama-sama dalam waktu yang singkat ini sedikit mengulang satu lagu yang pertama, Jadikan Aku Ramadan. Ya, lagunya kan berbeda. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat penuhi hatiku sekarang.
Aku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Diakhiri dengan kata, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sadar tidak sadar, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diangkat dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, yang sudah menerima damai sejahtera dan Roh Kristus di dalam hati kita. Kita semua ini punya tugas menjadikan semua bangsa murid Kristus. Amin. Itu adalah amanat agung Tuhan. Jangan bicara hari ini apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, perang ada di mana-mana, kesusahan melanda seluruh dunia. Bapak Ibu tahu hari ini fakta yang mengejutkan, negara Eropa sudah terancam bangkrut hampir seluruh negara di Eropa. Hari ini Amerika sudah mengalami 2 kali default, gagal untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya untuk mencukupkan segala budget di dalam pemerintahannya. Negara adik kuasa di dunia hari ini sedang mengalami kesulitan. Belum lagi barusan terjadi Israel dengan Palestina, dengan Hamas. Ini akan tambah lagi memperburuk keadaan di seluruh dunia. Kita tidak usah bicara yang di luar sana yang terlalu jauh untuk kita jangkau. Bapak Ibu percaya nggak, setiap hari Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang sedang butuh untuk mendengar dan menerima kasih Kristus. Amin. Dan itu tidak perlu jauh-jauh Bapak Ibu. Kemarin saya cukup terkejut ketika saya tidak sengaja berjumpa dengan seseorang. Orang ini kesulitan bicara dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita pada waktu itu karena dia berbicara dalam bahasa Inggris. Saya tanya aslinya dari mana. Kalau lihat dari logatnya bicara, bahasa Inggrisnya ini bahasa Singapura. Kalau orang dari Singapura itu bicara Indonesia sedikit-sedikit, little can lah, kan gitu kan? Ya, dikit-dikit itu bisa. Ya kan, dan saya yakin orang Singapura pasti biasanya menguasai bahasa Hokkien juga. Tapi ternyata juga tidak terlalu banyak orang di sini yang bisa juga ngomong dalam bahasa Hokkien yang versinya orang Medan. Jadi dalam kesempatan itu Tuhan pertemukan saya, yang membuat saya kaget. Dia pakai seragam dinas dari sebuah perusahaan besar yang ada di Jakarta. Perusahaan ini bukan perusahaan main-main, karena perusahaan ini bukan hanya di Indonesia, tapi skopnya juga sampai di luar negeri. Dari logo perusahaan yang ada di bajunya, saya bisa tahu ini perusahaan besar. Dan orang ini, saya lihat bawaannya, potongannya bukan orang sembarangan. Saya yakin dia adalah salah satu orang penting di dalam perusahaan itu. Tapi yang mengejutkan saya adalah sebentar-sebentar dia ngecek jam. Dia bilang waktunya sekarang minum obat darah tinggi. Sebentar terlambat, nanti jadi masalah kemudian hari. Selesai baru ngomong-ngomong sebentar, lihat jam lagi, waktunya sekarang minum obat jantung. Ya kan, ini kalau terlambat lagi nanti jadi masalah kemudian. Saya tanya, kok apa yang barusan terjadi dalam hidupmu? Kok sampai kamu kayak orang paranoid kayak gini? Kamu tahu Pak, saya berapa waktu yang lalu masuk rumah sakit itu 10 hari. 10 hari di rumah sakit. Saya tanya sama setiap dokter yang meriksa. Semua dokter spesialis yang terbaik yang diberikan perusahaan. Saya tambah bingung lagi. Dokter bilang, nggak ketemu sakitnya. Tapi setiap hari kepala saya cekot-cekot, leher saya rasanya kaku, keringat dingin keluar terus dari kepala, badan rasanya lemes, mau makan kepingin muntah, mau tidur nggak bisa. Itu nyiksa luar biasa. Terus dari kemarin sakit itu kamu minum ini? Enggak. Saya mulai minum obat ini sejak saya mulai menerima posisi yang baru di perusahaan ini, kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya ikut perusahaan ini kira-kira sudah 4-5 tahun yang lalu. Baru 2 tahun belakangan ini setelah pandemi, banyak yang mati karena COVID.
akhirnya saya diangkat jadi petinggi di perusahaan ini. Seharusnya engkau orang yang happy dong. Setahu saya untuk level perusahaan itu, gajimu setiap bulan itu tidak mungkin kurang dari 150 juta. Dia bilang betul. Tapi kenapa kok kamu nggak bisa kelihatan kayak orang seneng gitu loh? Ya kan, bayangkan saya tanya sama jemaat Mandarin di sini. Ada yang pernah ngerasain nggak kira-kira kalau misalnya loh ya, kamu digaji 1 bulan 150 juta. Tahu 150 juta? Pegotial, itu usedial. Rasanya kayak apa? Kan seakan-akan kita bayang nonton rasanya seneng gitu loh, ya kan? 150 juta itu wakil loh Bapak Ibu. Benar? Saya tanya, kenapa kamu jadi orang kayak gini? Mulailah dia cerita. You know what? Sebelum saya ketemu kamu, sebetulnya dari tadi saya sudah naik ke lantai 2 Galaxy Mall. Saya sudah kepingin lompat dari lantai 2 itu. Kenapa kamu mau bunuh diri? Aku hopeless, aku tidak punya pengharapan lagi. Hidupku seperti sia-sia, hidupku hampa, hidupku penuh tekanan, aku stres. Tapi ketika aku bicara dengan keluargaku, istriku tidak mau tahu. Yang penting kamu setiap bulan menghasilkan gaji yang sama untuk dapat aku dan keluargaku nikmati. Saya pernah suatu saat bicara dengan istri saya, kalau aku terus-terusin kerja seperti ini, cepat atau lambat aku yang akan mati dan kamu akan kehilangan seluruh penghasilan. Kenapa tidak coba aku mulai dengan aku lepas pekerjaan itu, kita mulai usaha kecil-kecilan, yang penting aku masih hidup, setiap bulan uang itu ada walaupun tidak sebanyak yang sekarang. Tahu jawaban istriku? Lebih baik kamu mati tapi ninggalin harta daripada kamu seperti itu. Itu dunia Bapak Ibu. Itu di sekeliling kita. Orang-orang seperti ini bukan hanya akan satu hari saya dengar, saya temukan, tapi juga Bapak Ibu juga akan menemukan dan mendengar orang yang seperti itu. Inilah tantangan di dunia. Makanya tidak salah kalau lagu tadi mengatakan, jadikan aku Tuhan rumah doa, agar seluruh bangsa datang menyembah. Bagaimana mereka bisa datang kepada Tuhan? Bagaimana mereka bisa datang untuk menerima Tuhan? Kalau kita sebagai anak-anaknya Tuhan tidak dapat memberitakan Injil kepada mereka. Pada saat itulah saya minta, saya doa sama Tuhan, Tuhan, hamba tidak tahu orang ini sedang menghadapi apa. Tapi yang hamba tahu 1 jam lagi orang ini harus naik pesawat dan pulang ke kotanya. Entah kemana saya nggak tahu. Tapi yang pasti dalam 1 jam ini hamba minta urapanmu, hamba minta tuntunan Roh Kudusmu supaya hamba dapat menyampaikan Injil keselamatan bagi orang ini. Dan Tuhan kirimkan sebuah ayat yang saya ingin kita semua untuk membacanya bersama-sama. Kita buka sama-sama kitab Pengkhotbah pasal yang kelima. Kitab Pengkhotbah pasal yang kelima, kita mulai baca ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Pengkhotbah pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Saya akan mengajak membacanya silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu bersama-sama membaca ayat yang genap. Demikian kita silih berganti membaca ayat ini sampai di ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan,
sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia doa dari ibunya, demikian juga ia akan pergi terlanjur seketika ia dapat dan tidak perlu menolong dia supaya dapat membawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. 19, 1, 2, 3. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hati. Tiba-tiba ayat ini muncul di telinga saya. Saya buka Alkitab saya dan saya katakan sama dia, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ketika saya bicara ayat ini, dia langsung tertunduk, dia langsung pegang kepalanya yang gundul, dia kayak gosok-gosok tangannya di kepala, terus dia nangis dan dia katakan, it's true, itu betul. Dulu waktu saya belum jadi apa-apa, setiap hari istri saya masak di rumah, makanan hal yang biasa, kita nggak ada yang komplain. Sesudah posisi mulai naik, dia bilang weekend stop masak di rumah karena capek. Ngurus 2 anak di rumah sudah cukup capek, ditambah lagi dengan masak di weekend. Waktunya saya untuk pergi shopping, untuk pergi jalan-jalan. Akhirnya dia bilang, uang ada kenapa enggak? Ya kan, sudah Sabtu Minggu stop masak. Mulailah kita keluar makan, cari kue tiaw di pinggir jalan, harga 35.000 satu piring. Kita makan seneng-seneng, happy-happy. Ketika posisi saya sudah di posisi ini, mulailah datang mertua saya masuk rumah saya. Makanan yang harusnya dulu 35.000 jadi 200.000 satu porsi makanan. Ya, kalau di Jakarta itu biasa, itu biasa. Ya, dengan bertambahnya lagi jabatannya 2 tahun belakangan, makanan yang harusnya 200.000 per porsi berubah menjadi 600.000 per porsi. Kenapa? Karena orang-orang di rumahnya menganggap yang 200.000 sudah tidak sehat untuk dimakan, sudah tidak enak untuk dinikmati. Dulu ketika dia belum punya apa-apa, dibelikan gelang kecil ya di toko emas, istrinya sudah happy luar biasa. Hari kemudian bertambahnya waktu, dibelikan tas harga 10 juta rupiah, tambah happy lagi istrinya. Hari ini tas 10 juta tidak bisa buat istrinya happy, karena yang diminta sama istrinya harganya sudah 350 juta ke atas. Dia sampai bilang, saya hitung-hitung dalam 1 bulan, pengeluaran hanya untuk makan di luar during the weekend, hanya sepanjang hari Sabtu dan Minggu, itu saya tumpuk dalam 1 bulan. Hasilnya mengerikan. Itu bisa cicil rumah 40 juta 1 bulan. Habis sia-sia. Engkau lihat badan saya, nggak ada barang mewah, saya nggak nikmati apa-apa. Yang ada yang selama ini saya bawa kemana-mana cuma obat dari dokter, yang kalau saya nggak minum di jam tertentu, sebentar lagi saya akan masuk rumah sakit. Terus apa gunanya? Saya bilang,
engkau sudah salah jalan. Dalam waktu yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Oke, saya nyerah. Lu ngomonglah, saya terima. Kau tahu, dalam hidup, uang tidak pernah dapat menjamin kebahagiaan dalam hidup kita. Berapa banyak di sini jemaat Mandarin yang setuju? Angkat tangan. Oh, nggak ada yang setuju, ya sudah. Uang itu tidak pernah dapat membeli kebahagiaan. Walaupun hari ini fakta yang ada di dunia, segala sesuatu kalau beli butuh uang. Segala sesuatu bayarnya pakai uang. Kalau nggak punya uang nggak bisa beli barang. Nggak ada dulu bawaan DC itu, nggak ada hari ini Bapak Ibu. Ya kan, kecuali kita mau pakai jalan yang lain. Ya kan, kita ambil paksa, akhirnya kita jadi perampok. Ya, segala sesuatu butuh beli pakai uang. Tapi ingat, segala sesuatu dalam hidup yang namanya kebahagiaan tidak pernah dapat dibeli dengan uang. Firman Tuhan tidak pernah salah dengan mengatakan, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang akan datang untuk menghabiskan harta itu. Dan apakah gunanya? Apakah keuntungan bagi pemiliknya? Dengan banyaknya harta, bertambahnya harta, bertambah pula lah kesusahan dalam hidup kita. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu punya uang 20.000 taruh di dalam kantong, tidur nyenyak, akan berpikir apa? Masih dicolong rek cuma 20.000, gak masalah kan gitu, bener kan? Coba punya uang 1 juta, mulai kan simpennya nggak di kantong, ya kan? Pasti cari tempat yang aman, diumpet-umpet dong sing ide. Ya, entah di bawah bantal, entah di bawah mana. Pokoknya mulai cari cara untuk supaya tidak semua orang bisa tahu kalau kita punya uang 1 juta. Ya, sekarang saya tanya, kalau 1 juta gimana? Sudah tambah lain lagi kan? Ya, kalau miliar, kalau ratusan miliar, itu safe deposit box di bank aja nggak cukup kalau nyimpen segitu banyaknya Bapak Ibu. Orang mulai berpikir, kenapa kekhawatiran itu akan hinggap? Jangan sampai apa yang sudah aku peroleh dimakan sama orang lain. Tapi saya katakan sama dia, sebetulnya hari ini hartamu sudah dimakan sama orang lain. Saya nggak bicara keluargamu. Keluarga harus kau nafkahi, cuma caramu salah mengatur mereka. Yang kedua yang sudah makan uangmu adalah dokter di rumah sakit. Itu sudah miliaran makan uangmu. Setiap kali kamu geletak, kamu pasti minta kamar VIP, kamu orang penting di perusahaan. Dokternya itu sekali ngasih resep, itu cabotnya nggak cukup Bapak Ibu. 1 hari, betul? Belum kamarnya. Hitung aja, berapa kali dalam 1 tahun kamu harus masuk rumah sakit. Karena badanmu sudah nggak bisa terima. Belum lagi barusan, kamu baru ngaku sama saya, kalau kamu mau terjun dari lantai 2 galaksimu. Emptiness. Semua sia-sia. Apa yang coba kamu dapatkan dalam hidup, akhirnya kamu benar kan seperti ayat firman Tuhan, kamu lelah menjaring angin. Tidak ada apa-apa yang bisa digenggam. Setiap manusia juga sama Bapak Ibu. Kita lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan telanjang, kita pulang juga akan telanjang. Kita bisa wariskan harta benda kita kepada anak cucu kita, tetapi itu tidak menjadi jaminan kalau mereka hidup bahagia dan harta itu akan tetap bertambah di dalam tangan mereka. Berapa banyak hari ini orang tua mewariskan kepada anak harta, belum sampai orang tuanya meninggal, hartanya sudah habis di tangan anaknya. Itulah yang keadaan yang ada di dunia hari ini. Singkat cerita, saya bicara panjang lebar. Saya bilang, saya sekarang bicara bukan dari apa kata orang. Saya bagikan sama kamu pengalaman hidup saya sendiri. 10 tahun yang lalu saya tinggalkan Jakarta. Posisi terakhir saya direktur utama perusahaan keuangan besar di Jakarta. Kamu hari ini terima baru 150, saya dulu terima sudah 350, 10 tahun. Saya tinggalkan semua karena apa? Kamu belum sempat lompat Galaxy Mall, saya sudah lompat apartemen lantai 18 di Jakarta. Saya lumpuh 10 bulan. Uang banyak,
tidak pernah menjadi jaminan istrimu tidak meninggalkan engkau. Uang banyak tidak pernah menjadi jaminan bahwa engkau tidak akan lompat bunuh diri. Uang banyak tidak pernah dapat membeli kebahagiaan. Malah hidupmu akan penuh dengan kecemasan. Akhirnya engkau stres sendiri. Dan saya bersyukur hari ini saya terima Tuhan dan saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Dia nangis, dia katakan, "Gak masuk di akal saya. Bagaimana orang seperti kamu bisa berubah hidupnya sampai seperti ini?" Bukan saya yang merubah hidup saya. Sejak saya terima Yesus, sejak saya buka pintu hati saya untuk Tuhan datang di dalam hatiku, hidupku seketika berubah. Amin. Aku yang dulu hidupnya penuh tekanan, stres, uang gak pernah nyukupi. Mau penghasilan berapapun, semakin bertambahnya penghasilan, semakin kebutuhan semakin juga banyak, semakin keinginan juga semakin banyak. Seberapapun uang tidak pernah cukup. Saya katakan sama dia, kamu tahu orang paling kaya di dunia 1-10 itu enggak pernah loh ada yang beli tas sampai harga miliaran, itu enggak. Kamu tahu pendiri Facebook yang hari ini punya WhatsApp, yang punya Facebook, yang punya Instagram, itu kalau beli baju itu sama semua, sekali beli satu musim harganya cuma ratusan ribu rupiah kalau dikurskan Indonesia. Orang sini ngomong cek kere, bener kan? Tapi itu dia nggak butuh pengakuan orang lain. Pakaian biasa, kalau hatinya senang itu sudah cukup. Hari ini belajarlah mengatakan enough is enough. Cukup adalah cukup. Belajarlah untuk menikmati semua yang ada dalam hidupmu. Walaupun mungkin hari ini istrimu bencekno, anakmu ngaku hatikno hatimu, ya kan? Seakan-akan pekerjaanmu setan bagimu. Berusahalah selalu mengucap syukur. Karena ketika mulutmu berhasil mengucap syukur, engkau sedang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menikmatinya. Amin. Berapa banyak hari ini orang-orang yang sudah diberkati Tuhan seakan-akan tidak ada yang kurang, tetapi tidak diberi kuasa oleh Tuhan untuk menikmatinya. Akhirnya jadi apa? Bukan kesenangan, tapi menjadi penderitaan dalam hidupnya. Semua itu sia-sia. Makanya belajarlah mengucap syukur. Saya ketika mengatakan itu, dia sepanjang jalan ke airport, dia cuma nundukkan kepala, dia nangis dan dapat berhentinya. Apa yang kamu ngomong itu semuanya betul. Yang kedua, kamu harus berbalik jalan, datang kepada Yesus. Hanya itu saja. Kalau engkau tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, segala sesuatu yang engkau coba capai di dalam hidupmu, yang engkau ingin raih hari ini, semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Karena segala sesuatu boleh engkau dapatkan, tetapi semuanya tidak dapat engkau nikmati. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata, buat apa orang memiliki segala di dunia ini, tetapi jiwanya binasa? Amin. Percuma. Dan saya katakan sama dia, terus terang, kenapa kamu harus terima Tuhan Yesus? Many people says there's ways, 1,000 ways, 1,000 cara untuk menuju Roma. Tapi saya katakan, kalau engkau ingin pergi ke surga, hanya ada satu jalan, yaitu jika melalui Tuhan Yesus. Harta tidak dapat beli keselamatan. Kalau engkau terima Tuhan Yesus, hidupmu sekarang di dunia bahagia, engkau pulang ke surga lebih bahagia lagi. Amin. Menutup pembicaraan itu ternyata sudah sampai dia. Ketika dia hendak turun, dia katakan, sekarang apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, sekarang
Saya akan berdoa buat kamu, dan aku minta engkau tirukan amanat saya. Tuhan Yesus, saya undang engkau dalam hatiku. Saya akui engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hatiku, pulihkan hidupku, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baru saya katakan amin, teleponnya sudah berhenti. Bosnya cari-cari dia karena 1 jam tadi dia silent handphone. Dan sekarang dia sudah cari-cari sama setan yang ngantui dia. Saya katakan, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Tugas saya hari itu selesai Bapak Ibu. Kemarin selesai ketika dia turun di pintu airport. Tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan tidak pernah ditabur kembali dengan sia-sia. Saya yakin percaya mulai saat itu Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati dan pikirannya. Saya yakin dan percaya kalau dia sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti akan dirubah oleh Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, semuanya itu adalah kenyataan hidup. Banyak orang hari ini percaya bahwa semua kenyataan hidup itu adalah yang paling benar. Tapi percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran itu letaknya di atas dari kenyataan. Jadi engkau mau meletakkan percayamu, imanmu, pengharapanmu kepada apa yang engkau dengar, apa yang engkau lihat, engkau akan hidup di dalam kenyataan. Dan kenyataan di dunia hari ini semuanya serba tidak baik-baik saja. Tapi kalau engkau mau meletakkan imanmu, pengharapanmu, seluruh hidupmu pada kebenaran firman Tuhan, engkau akan melihat sendiri bagaimana yang tidak mungkin menurut kenyataan yang ada di dunia. Bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Amin. Dunia boleh katakan cosen ihenan, ya, semua katakan hari ini dagang sepi. Tapi anak-anak Tuhan tidak pernah akan kekurangan berkat kebaikan daripada Tuhan. Amin. Ketika engkau butuh, di sana Tuhan cukupkan. Amin. Seturut kekayaan dan kemuliaannya. Hanya jangan belajar ngatur-ngatur Tuhan. Seringkali kita tambah stres karena di dalam doa kita, di dalam kita mengimani, kita itu seakan-akan ingin ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, ini loh besok Tuhan tagihan segini, cara bayarnya gimana? Saya yakin kalau Tuhan bekerja besok tagihan 100 miliar selesai. Ini kan ngatur-ngatur Tuhan. Betul ya? Kita sudah ngomong, sudah ngakui nih ada uang dicek sama orang lain. Kita ngatur-ngatur Tuhan. Kalau Tuhan betul-betul bekerja, besok uang yang dicek dikembalikan. Enggak, caranya gitu Bapak Ibu. Tuhan selalu punya cara. Bahkan Tuhan punya 1001 cara untuk merubah dan memulihkan hidupmu. Hanya sekarang Tuhan minta engkau tunggu caranya Tuhan dan waktunya yang tepat. Amin. Belajarlah untuk mengimani kebenaran firman Tuhan. Carilah uang secukupnya. Tuhan menciptakan dunia ini 6 hari Tuhan bekerja. Hari ke-7 Tuhan berhenti mencipta untuk beristirahat. Dan bukankah hari ke-7 juga Tuhan minta untuk kita berhenti bekerja untuk dapat apa? Beristirahat. Kalau kita tidak beristirahat, kita tidak akan mungkin dapat mencari Tuhan. Kalau pikiran masih sumpek sama pekerjaan, bagaimana mungkin kita datang ke hadirat Tuhan dan kita dapat menyembah Tuhan? Amin. Mulai saat ini belajarlah melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan pasti kebenaran firman Tuhan itu yang akan menolong dan memulihkan hidup kita. Amin. Saya yakin dan percaya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus berkati.
Saya minta doa penutup dan doa berkat. Pak Han bisa maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti itu, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan tahu persis keberadaan anak-anakmu. Dan pada malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, yang akan mengubah hidup kami, yang selama ini kami mungkin memandang dengan cara pandang manusia, pikiran kami, dan di sana kami mendapatkan ketidakpastian. Tapi kalau kami memandang dengan iman akan firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu iya dan amin, dan kami akan melihat kebenaran firman itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur malam hari ini atas firman-Mu yang luar biasa itu. Engkau berkati kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan juga memberkati yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman itu akan menetap di dalam hati kami. Karena firman itu jatuh di tempat tanah yang baik. Dia akan bertumbuh, berakar dan berbuah, dan buahnya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah. Kirimkan pasukan malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami, penuh dengan damai sejahtera, keharmonisan daripada Tuhan ada dalam keluarga kami. Dan kami juga melihat tangan-Mu yang kuat memberkati kami, memberkati anak-anak kami, memberkati menantu kami, memberkati cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.